Usulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pembahasan tentang Al-Israiliyat. Al-Israiliyat sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah khabar-khabar yang dinukilkan dari Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasara. Ya, kisah-kisah yang terdahulu dinukilkan dari mereka. Dan Israiliyat ini sebagaimana telah kita jelaskan terbagi menjadi 3. Ada yang ma'aqarrahul Islam, yang diikrarkan, yang disetujui. Artinya memang benar-benar kisahnya, ceritanya itu adalah cerita yang terjadi karena diikrarkan oleh al-Islam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meyakini terjadinya. Yang kedua yang didustakan, yang didustakan baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mendustakannya, bahwasanya itu adalah batil. Israiliyat yang didustakan tersebut. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak, adalah yang didiamkan. Artinya didiamkan, tidak ada keterangan baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan atau yang mendustakan Israiliyat tersebut. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita juga tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Apakah boleh kita menyebutkan kisah Israiliyat yang demikian? Jawabannya, hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haditsu an Bani Israil wala haraj. Haditsu an Bani Israil, sampaikan dari Bani Israil wala haraj. Tidak mengapa. Tidak mengapa di sini artinya diperbolehkan, tetapi tidak mengiyakan, membenarkan 100% dan juga tidak mendustakan 100%, sekedar menceritakan saja. Nah, ini akan ada kaitannya dengan bagaimana para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat, sikap mereka terhadap Israiliyat. Nanti pembahasan kita malam ini adalah tentang itu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa ghalibu ma yurwa anhum min dhalika laysa bidhi faidatin fid din, kata'yin launi kalbi ashabil kahfi wa nahwih. Dan kebanyakan yang diriwayatkan dari mereka adalah yang tidak ada faedahnya dalam perkara agama. Seperti misalnya ta'yin, apa warna dari anjing yang menemani ashabul kahfi? Nah, ini untuk apa di misalnya ada kisah kemudian dirayakan? Tidak ada manfaatnya. Karena bukan itu inti dari cerita, inti dari kisah ashabul kahfi bukan itu. Bukan misalnya di mana guanya berada. Bukan itu. Intinya adalah bagaimana Allah menolong mereka yang mempertahankan tauhid mereka, agama mereka,
berusaha menyelamatkan agama mereka, kemudian Allah selamatkan. Itu intinya. Wa amma su'alu ahlil kitab an syai'in min umurid din fa innahu haramun lima rawahu al-Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Adapun bertanya kepada ahlul kitab, ya, bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu perkara dari perkara-perkara agama, bertanya tentang perkara agama kepada ahlul kitab, bagaimana hukumnya? Bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi menceritakan apa yang dinukilkan dari mereka, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, dari Israiliyat, ya, maka hukum asalnya tidak mengapa, bukan untuk dibenarkan, tetapi untuk diceritakan saja, ya, tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Berbeda permasalahannya dengan bertanya kepada mereka, bertanya kepada pendeta, bertanya kepada, ya, orang-orang Yahudi, ya, pendeta Yahudi, pendeta Nasara tentang perkara yang berkaitan dengan perkara agama. Fa innahu haramun, maka ini hukumnya adalah haram. Lima rawahul Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tas'alu ahlal kitab an syai'in fa innahum lan yahdukum wa qad dhallu fa innakum imma an tusaddiqu bi batil aw tukadzibu bi haqq wa innahu law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halla lahu illa an yattabi'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, mereka tidak akan memberikan petunjuk pada kalian dan mereka juga telah tersesat, ya. Fa innakum, kalian bisa jadi kalian membenarkan perkara yang batil, atau sebaliknya mendustakan perkara yang hak, ya. Kenapa? Ya karena mereka sudah mencampur adukan agama mereka dengan pemikiran mereka, ya, menambah, mengurangi, mengganti dari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, ya. Nah, kita tidak tahu apa yang mereka sampaikan, bisa jadi itu batil, tetapi karena disusun dengan bahasa yang indah, akhirnya kita membenarkan perkara yang batil, ya, atau sesuatu yang ternyata benar kita dustakan, ya. Maka jangan bertanya kepada mereka. Wa innahu law kana Musa hayyan, dan seandainya kalau Musa itu masih hidup, mahallalahu baina adhurikum, di antara kalian, ya, seandainya Musa masih hidup, itu Musa alaihissalam, ya, kalimullah, beliau masih hidup di antara kalian saat ini, tidak halal bagi dia kecuali mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak halal kecuali
mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ajaran-ajaran terdahulu itu telah dihapus dengan al-Islam. Ya. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah dihapus oleh Al-Quran. Umdah kita, patokan kita adalah Al-Quran. Seandainya misalnya ada yang ternyata sesuai dengan ajaran kita dari ajaran mereka, yang kita katakan, oh berarti ini ajaran kita, ya, bukan ajaran mereka. Dalam artian kita menyesuaikan dengan mereka, tidak. Ini ajaran kita, ajaran al-Islam, ya. Karena ajaran-ajaran yang terdahulu bisa jadi itu sudah dihapus hukumnya, digantikan dengan hukum yang baru. Bisa jadi sama, apapun keadaannya, tetap kita katakan ini adalah ajaran Islam. Ya, tauhid, dari dulu tauhid. Ya, kita katakan tauhid, tapi kita mengikuti tauhid. Ya, ini adalah ajaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Taib. Tapi kita sampaikan karena untuk memperkuat bahwasanya dakwah para rasul dari awal sampai akhir adalah tauhid. Ya. Warawal Bukhari an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dan diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala ya ma'syaral muslimin kaifa tas'aluna ahlal kitabi an syai'in. Ya, wahai segenap kaum muslimin, bagaimana kok kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu perkara? Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbari billahi mahdha lam yushab. Dan kitab kalian yang diturunkan oleh Allah kepada nabi kalian, ini adalah kitab yang paling baru. Ya, kitab terbaru yang diturunkan kepada nabi kalian. Taurat sudah berapa zaman sebelumnya, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lain. Ya. Nah sekarang ini Al-Quran yang paling baru, harusnya mengikuti yang paling baru. Ya, mahdhan, masih murni, lam yusabtid, belum ternodai dan tidak akan ternodai. Ya, sementara kitab-kitab sebelumnya kita tahu, bahkan haddatsakumullahu anna ahlal kitab qad baddalu min kitabillahi wa ghayyaru fakatabu bi aidihim. Dan Allah sudah menyampaikan kepada kalian bahwasanya ahlul kitab mereka telah mengganti dari kitabullah, mereka mengubah dan mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengubah kitab-kitab mereka. Qalu huwa min indillah. Kemudian mereka berkata setelah mengubah kitabullah, mereka mengatakan apa yang mereka tulis itu adalah dari sisi Allah. Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila. Supaya apa? Supaya bisa membeli, ya, membeli dengan harga yang sedikit, untuk mendapatkan harga yang sedikit. Ya, liyashtaru maksudnya bukan liyashtaru, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nasallallahu alaihi. Awala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim. Bukankah Allah telah melarang kalian? Bukankah apa yang telah datang pada kalian itu Al-Quran, ya,
telah melarang kalian dari bertanya pada mereka. Ya, apa yang datang pada kalian berupa ilmu, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang kalian untuk bertanya kepada mereka. Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila ilaikum. Demi Allah, kami tidak melihat seorang pun dari mereka bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Ya, itu kenapa kok kita bertanya pada mereka tentang perkara agama kita, sementara mereka sendiri tidak pernah bertanya kepada kita, ya, tentang perkara agama. Ya, maka hukumnya adalah haram. Ya, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW itu cukup sebagai pedoman hidup kita dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam hukum, cukup. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Maha tahu tentang keadaan kita. Allah Maha tahu tentang apa yang menjadi maslahat kita, apa yang menjadi madarat kita. Qala mauqiful ulama minal Israiliyat. Baik, pembahasan berikutnya adalah mauqiful ulama. Bagaimana sikap para ulama, yaitu ulama tafsir yang dimaksudkan di sini, dari Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat ini. Ya. Ikhtalafat mawaqiful ulama'i wala siyamal mufassirun min hadhihi al-Israiliyat ala thalathati anha. Sikap para ulama mereka berbeda, ya, terutama yang dimaksudkan di sini adalah al-mufassirun. Mereka ahli tafsir terhadap kisah-kisah Israiliyat, ya, kisah-kisah Israiliyat. Dan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, faminhum man aktsaru minha makrunatan bi asanidiha wara'a annahu bi dzikri asanidiha kharaja min uhdatiha, mislu Ibnu Jarir At-Tabari. Di antara mereka, itu di antara ulama tafsir, ada yang aktsara, yaitu banyak menyebutkan dari Israiliyat ini makrunatan bi asanidiha, ya, diiringi dengan apa? Sanad-sanadnya, ya, diiringi dengan sanad-sanadnya, ya. Sehingga dia atau yang ulama yang termasuk dari kelompok yang pertama ini beranggapan dengan menyebutkan sanad-sanad tersebut berarti sudah terlepas dari, ya, bi uhdatiha, kharaja min uhdatiha, artinya terlepas dari tanggung jawab. Apa maksudnya terlepas dari tanggung jawab di sini? Ya, artinya mereka kalaupun salah, mereka tidak dianggap misalnya menceritakan suatu perkara yang keliru, perkara yang tidak benar misalnya. Kenapa? Karena mereka menyebutkan sanadnya, ya, disebutkan sanadnya sampai ke fulan, ya.
Kalau misalnya dhaif atau maudhu, palsu misalnya, ya beliau sudah menyebutkan sanadnya. Ya, misal adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Tafsir At-Tabari ini luar biasa ya. Mungkin induk kitab-kitab tafsir yang setelah beliau itu menginduk kepadanya, kepada tafsir At-Tabari ini. Kenapa? Karena disebutkan aqwal ya al-mufassirin dari kalangan sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Kalau disebut kisah-kisah Israiliyatnya dengan sanad-sanadnya, ya dengan sanad-sanadnya, ya ini menjadi rujukan utama dalam kitab tafsir, ya terutama bagi mereka yang memiliki malakah, kemampuan ya di dalam menganalisa sanad. Ya. Nah, beliau menyebut dengan sanadnya. Yang kedua, wa minhum man aktsara minha wa jarradaha minal asanid ghaliban. Ya, yang menyebutkan juga dengan aktsar, menyebutkan kisah Israiliyat ini ya, aktsar banyak juga disebutkan dalam kitab tafsirnya, tetapi jarradaha minal asanid ghaliban, seringnya ya dihilangkan sanad-sanadnya, ya dihilangkan sanad-sanadnya, sehingga apa? Sehingga bagi yang membacanya untuk memeriksa sanadnya akan mengalami kesulitan. Ya, untuk memeriksa sanadnya, benar nggak ini perkataan fulan misalnya, kalau tidak disebutkan sanadnya. Kalau disebutkan sanadnya, ya misalnya tadi tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullah, disebutkan sanadnya. Mereka yang memiliki kemampuan tadi menganalisa sanad, mereka bisa memeriksanya. Ya, disebutkan periwayat dari asar atau hadisnya misalnya. Ya, kemudian diperiksa dalam kitab-kitab yang membahas tentang periwayat hadis, kutubur rijal. Ya, ini ya luar biasa kalau Islam itu diperiksa satu persatu. Ya, Imam At-Tabari meriwayatkan dari siapa, kemudian guru beliau meriwayatkan dari siapa, ini diperiksa satu-satu, sahih enggak, thiqah enggak orangnya. Ya, nah ini bukan ilmu yang mudah. Ya, termasuk ilmu yang langka mungkin saat ini dipelajari. Ya, karena ini termasuk dari ilmu alat. Ilmu alat itu biasanya dipelajarinya di mana? Dipelajarinya di pondok-pondok, kalau kita di ma'had-ma'had. Ya, yang meriwayatkan dari Imam At-Tabari meriwayatkan dari gurunya, keadaan gurunya thiqah. Gurunya Imam At-Tabari meriwayatkan dari siapa lagi? Imam fulan, bagaimana keadaannya? Gurunya thiqah. Tapi kalau periwayatan dari ya orang tertentu dia menjadi lemah, nah, itu bisa jadi. Tapi paling tidak kalau disebutkan sanadnya, ya orang bisa mencari tentang keadaan sanadnya tersebut. Nah, kalau dihilangkan sanadnya,
tiba-tiba tafsir langsung dilompat perkataan, ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Imam Al-Baghawi ya jauh sekali jaraknya. Ya, bagaimana untuk bisa mengetahui sanadnya? Akhirnya dicari dari rujukan-rujukan yang lain. Ya, ada nggak asar atau hadis yang sama? Baru diperiksa dari kitab yang lain sanadnya. Kerjanya 2 kali. Ya, ini wajarradah minal asanid ghaliban fakana hatiba lailin. Fakana hatibu lailin mithral Baghawi, ya, atau fakana hatiba lailin mathalul Baghawi. Permisalan Imam Baghawi ini diibaratkan dengan hatibul lail. Ya, hatibul lail itu, hatib itu orang yang mencari hatab, kayu bakar di malam hari. Ya, kalau orang mencari kayu bakar di malam hari, dia nggak gelap, dia nggak tahu apa yang dia pegang. Ya, entah kayu, entah ular, entah apa, artinya apa saja diambil. Ini istilah, ya, amalan-amalan memiliki keutamaan itu tanpa sanad yang bisa kita rujuk pada kitab-kitab hadis yang lainnya. Dan beliau memilih hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, ini kalau tanpa sanad, tidak ada filternya, yang sahih, yang dhaif, yang maudhu dimasukkan juga. Nah, ini berarti tadi hampir diistilahkan seperti ini dalam, ya, ilmu riwayat sebagai hatibul lail. Hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Ya. Al-Imam At-Tabari walaupun, ya, dimasukkan dalam kitab beliau yang dhaif, ya, juga yang mungkin yang lebih rendah tingkatan dari yang dhaif, tapi dengan sanad itu bisa diketahui. Ya, kalau orang yang memiliki kemampuan, para ulama ahlul hadis, ya, mereka bisa melihat, paling tidak mereka melihat, oh ini fulan misalnya dhaif, oh periwayatan fulan terputus dari fulan, mereka tahu itu. Tapi kalau tidak ada sanad, bagaimana mau bisa dinilai? Ya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kedua ini, ya, seperti Al-Baghawi ini, masukkan al-Israiliyat tanpa sanad, tanpa ada filter di situ, mana yang dhaif, mana yang sahih. Ya, ini lebih rendah tingkatannya daripada yang pertama. Ya, lebih rendah tingkatannya dari yang pertama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, innahu mukhtasarun min Ats-Tsa'labi. Ya, innahu mukhtasarun min Ats-Tsa'labi. Ya, ini ringkasan dari tafsir Ats-Tsa'labi. Lakinnahu, akan tetapi Al-Baghawi sanahu anil ahadits al-mawdu'ah wal ara'i al-mubtada'ah. Akan tapi dijaga, ya, akhirnya tidak dimasukkan dalam tafsir Al-Baghawi dari hadis-hadis yang maudhu'. Ini filternya terhadap hadis, bukan Israiliyat. Ya, dari sisi ini Al-Imam Al-Baghawi, ya,
Masya Allah. Dan dari pemikiran-pemikiran mubtada'ah, pemikiran-pemikiran bid'ah, ya, dibersihkan dari pemikiran bid'ah. Tafsir As-Sa'labi diringkas menjadi tafsir Al-Baghawi. Wa qala anis Sa'labi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang As-Sa'labi, innahu hatibul lailin yanqulu ma wajada fi kitab tafsir min sahih wa dhaif wa maudhu. Ya, Sa'labi ini adalah hatibul lail, menukilkan apa yang dia dapat dari kitab-kitab tafsir, baik yang sahih, yang dhaif ataupun yang maudhu, yang palsu, tanpa dipilah-pilih. Ya. Wa minhum man dzakara, yang kelompok yang ketiga, wa minhum man dzakara katsiran minha wa ta'aqqaba al-ba'dha mimma dzakarahu bitad'if awil inkar mislu Ibni Katsir. Di antara mereka ada yang menyebutkan juga secara menyebutkan banyak juga dari Israiliyat ini, ya, tetapi mengkritik sebagiannya dari apa yang disebutkan, ya, dan menghukumi dengan dhaif atau pengingkaran terhadap kisahnya, ya, seperti misalnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau juga disebutkan mengambil menyebutkan tafsir beliau itu banyak mengambil dari Al-Imam At-Tabari, ya, tapi lebih ringkas. Ya, lebih ringkasnya maksudnya dibandingkan Al-Imam At-Tabari, ya, ya, tetap panjang juga tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, beliau menyebutkan beberapa Israiliyat, ya, contoh-contoh Israiliyat itu misalnya apa sebabnya Bani Israel mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina misalnya, ya, ada kisah-kisahnya di situ. Nah, ini Israiliyat, ya. Nah, terkadang disebutkan Ibnu Katsir, terkadang beliau mengingkari apa yang beliau sebutkan, menyebutkan bahwasanya ini dhaif, ya. Hanya masalahnya sebagian saja, sebagian yang lain tidak disebutkan. Akhirnya apa? Kita kembali kepada kaidah tadi, haditsu an Bani Israil wala haraj, ya, sampaikan dari Bani Israil wala haraj, ya, tidak mengapa, hukumnya tidak mengapa. Artinya apakah para ulama ini mereka tercela dikarenakan meriwayatkan dari atau menyeriwayatkan dari Bani Israil, Israiliyat? Jawabannya tidak, ya, jawabannya tidak, karena asalnya adalah boleh, ya. Tidak, kalau tidak ada keterangan nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang benar atau tidaknya, ya, satu perkara Israiliyat, maka, ya, sekadar disampaikan saja, tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Kecuali kalau kita katakan, kok Imam Ibnu Katsir mengingkari, kalau jelas-jelas kemungkarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa minhum man balagha fi raddiha wa lam yadhkur minha syai'an yaj'aluhu tafsiran lil Qur'an ka Muhammad Rashid Ridha. Ya, berarti di sini bukan 3 tapi 4, ya, 4.
wa minhum man balagha fi raddiha. Di antara mereka ada yang sangat mengingkari Israiliyat ini dan tidak menyebutkan sedikit pun dari perkara Israiliyat ini dalam kitab tafsirnya, seperti Muhammad Rashid Ridha. Kata Syekh Shalih bin Utsaimin, wadzahiru anna ghairahu minal mu'asirin misluhu, dan zahirnya bahwasannya selain Muhammad Rashid Ridha rahimahullah dari mu'asirin, dari orang-orang yang sekarang, zaman sekarang ini, dari ahli tafsir, itu seperti Muhammad Rashid Ridha, la ya'tabir itlaqan bil Israiliyat, tidak menganggap secara mutlak Israiliyat, wa yaqulu la yajuzu an yufassira biha kalam Allah, dan mengatakan tidak boleh untuk ditafsirkan dengannya kalamullah, wa yu'ridu anha i'radan kamilan, dan betul-betul mereka berpaling darinya, artinya tidak menafsirkan Al-Qur'an dengan al-Israiliyat. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang itu tidak ada keterangannya, maka kita cukupkan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun dengan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang disebutkan dari kisah-kisah kenapa kok misalnya Nabi atau Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, diceritakan ada orang yang terbunuh kemudian dan lain sebagainya dari kisah-kisah, sebagaimana tadi, tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Cukuplah apa yang ada pada cukuplah bagi kita apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pembahasan kita dari Israiliyat, kita akan masuk pembahasan terakhir yang berkaitan dengan dhamir atau kata ganti.